Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 345 kontes antara Guoshu dan Guoshu. Ketika semua orang mendengar ini, warna kulit mereka sedikit berubah, dan mereka jelas mendengar ancaman dalam kata-kata, dan menoleh untuk melihat He Jinqi, Wan Xiaofeng dan yang lainnya. He Jinqi melirik orang-orang Jepang ini dengan wajah tenang, dan mencoba menekan amarah di hatinya, mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka sengaja membuat masalah. Jika tidak dibuka hari ini, dia akan melakukannya secara langsung. Padahal, sebelum mereka memilih lokasi sasana tinju mereka tahu bahwa ada sasana tarung yang mengajarkan judo dan karate tidak jauh dari sana. Namun, sebagian besar seni bela diri yang diajarkan oleh sasana mereka adalah tarung dan tinju Tiongkok, dan mereka diajari oleh kelompok orang Jepang ini. Tidak ada konflik antara judo dan karate, dan kelompok orang Jepang ini pernah melihatnya ketika mereka merenovasi sasana tinju. Mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak menyangka akan datang dan membuat masalah ketika dibuka hari ini. Jelas itu disengaja. Kami menyetir milik kami, Anda menyetir milik Anda, dan yang kami ajarkan adalah keterampilan tinju orang Huaxia kami, bukan hal-hal yang Anda gunakan untuk membujuk anak-anak dari negara Jepang. Mengapa Anda mencuri bisnis Anda? He Jinqi menebak niat pihak lain itu. Sederhana tanpa kesopanan sedikit pun, dia membalas dengan dingin. Baga, beranikah kau mengatakan bahwa bela diri nasional kita adalah milik anak-anak? Orang-orang yang tidak tinggi dan memiliki janggut kecil di bawah hidung mereka sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata itu, menatap He Jinqi dan berkata dengan dingin, keterampilan tinju omong kosong Huaxia Anda tidak lain adalah kepalan tangan dan kaki bersulam. Dalam kata-kata Huaxia Anda, saya memiliki satu tangan. Kamu tidak dapat menemukan utara jika kamu bisa bertarung. Kentut, kalian tidak terlihat bagus dengan barang itu. Begitulah, saya benar-benar memperlakukan diri saya sebagai hidangan. Kamu sangat luar biasa, mengapa kamu menjalankan kami untuk menghasilkan uang? Ini adalah tanah China, silakan kembali. Ketika sekelompok orang mendengar bahwa mereka menghina seni bela diri Huaxia, wajah mereka tiba-tiba menjadi marah, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak meneriaki ketiga orang Jepang itu. Sekelompok babi bodoh. Kumis itu menatapnya, dan dia akan melangkah keluar untuk memberi isyarat, tetapi pria kuat di depan menghentikannya dan berkata dengan dingin, Morikawa-kun, jangan impulsif. Tezuka-kun, apa kau pernah mendengar mereka menghina seni bela diri nasional dari Kekaisaran Matahari Terbit? Morita-kun berkata dengan marah. Ya, Tezuka-kun, jika aku ingin memberitahu mereka, aku akan memberi mereka pelajaran yang berat, biarkan mereka tahu betapa kuatnya kerajaan Matahari Terbit kita. Mereka hanyalah sekelompok orang yang hanya bisa menyalahgunakan mulut mereka. Nama lainnya adalah Takahashi. Pria Jepang Hui juga berkata dengan dingin, tidak memperhatikan rombongan orang Tionghoa di depannya. Menurut hukum Huaxia, kami secara hukum bertanggung jawab untuk memukuli mereka seperti ini. Tezuka-kun berkata dengan penuh arti, menoleh untuk melihat ke arah He Jinqi, dan berkata, karena kita berdua saling merendahkan, mengapa tidak membiarkan kita mengadakan kontes langsung untuk melihat apakah itu keahlian nasional kerajaan Matahari Terbit kita, atau bahasa Mandarinmu? Kucing berkaki tiga ini memiliki kungfu yang hebat. Oke, aku akan memukulmu ke seluruh lantai untuk mencari gigi sebentar lagi, dan lihat apakah kamu tidak bisa membedakan kungfu kucing berkaki tiga. He Jinqi mencibir dan berkata, karena kamu ingin membandingkan, ayo lakukan sekarang, tapi aku punya sesuatu dulu, jika aku menyakitimu, jangan pergi ke kedutaan dan menangis. Meskipun dia tidak ingin membuat masalah pada hari pembukaan, pihak lain mempermainkan mereka, dan dia harus setuju jika dia tidak setuju. Dan itu bagus, begitu Anda menang,
Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri, yang merupakan publisitas gratis. Jangan khawatir, kami berdua bersaing secara sukarela. Jika kami kalah, kami tidak akan pernah melakukan tindakan pembalasan. Demikian pula, saya harap Anda tidak akan menangis seperti anak kecil untuk menemukan polisi Huaxia Anda setelah kalah. Ketika Tezuka-kun melihat Hejinki memasuki perangkatnya sendiri, senyuman puas muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan percaya diri, namun, kami tidak akan kalah. Anda dapat yakin, kami orang Huaxia tidak begitu tidak berdaya, kami melakukan apa yang kami katakan. Hejinki mencibir. Ini baik. Tezuka tersenyum tipis dan menoleh ke Morita dan berkata, Morita-kun, maukah kamu keluar dan bermain dengan mereka? Tidak bisa memintanya. Morita memelintir lehernya, meremas tinjunya, dan berjalan perlahan, dan berkata dengan provokatif kepada Hejinki, siapa di sini untuk melawanku? Apakah kamu, nak, tahukah kamu cara bertarung? Oke, kalau begitu aku akan. Tepat saat Hejinki akan setuju, Li Qianhao di samping menariknya masuk, dan dia sedikit khawatir untuk membujuknya, Jinki, kamu tidak bisa bertarung dengannya. Kamu tidak bisa berada di sana dengan hidung bengkak dan wajah bengkak saat makan siang, kan? Meskipun Li Qianhao merasa bahwa Hejinki belum tentu kalah, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan terluka selama pertarungan. Ya, Jinki, bukankah kita kebetulan memiliki dua pelatih di sini, hanya untuk mencoba kehalusan mereka? Wan Xiaofeng juga bergegas membujuk. Hejinki merasa apa yang mereka katakan itu wajar. Sebagai bos besar, Anda benar-benar tidak bisa bermain dengan santai, dan Anda dapat mengambil kesempatan untuk memverifikasi level kedua pelatih ini. Jinki, mereka benar. Kamu masih belum muncul. Menurutku kurcaci kecil ini cukup kuat. Kamu sama sekali bukan lawan. Jika kamu dipukuli dan dimutilasi, kamu akan kehilangan muka. Pada saat ini, Zhang Yitang di tengah kerumunan tiba-tiba menyindir Hejinki, tampaknya dengan sengaja merangsangnya. Dia tahu bahwa karena kelompok orang Jepang ini berani memprovokasi, level mereka pasti bagus, jadi dia sangat ingin Hejinki untuk maju dan melihat bagaimana Hejinki dipukuli. Tapi Hejinki tidak sepintar yang dia kira, jadi dia melirik ke arahnya dan mencibir, kamu tidak perlu mengkhawatirkan wajah keluarga He kita. Pertama-tama kamu berpikir tentang bagaimana mendapatkan kembali wajah keluarga Zhangmu yang hilang. Kamu, dada Zhang Yitang sakit, dan dia menatapnya dengan marah. Lou Kai. Hejinki mengabaikannya lagi dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu akan mengajari Morita ini bagaimana menjadi seorang pria. Alasan dia memilih Lou Kai ini bukan hanya karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, tetapi juga karena dia adalah keturunan bajikuan yang kuat dan tajam itu sederhana, tetapi terbuka dan tertutup, dan triknya berakibat fatal. Ini sama sekali berbeda dari seni bela diri pertunjukan dan memiliki kepraktisan yang sangat tinggi. Dia ingin Lou Kai menggunakan tinju tradisional Tiongkok untuk mengalahkan Morita ini dan meyakinkan orang-orang Jepang ini. Ini baik. Setelah Hejinki selesai berbicara, seorang pria berkulit gelap yang sangat kuat di atas cincin bertepuk tangan. Okinawa Morita memberi isyarat dan berkata, ayo, kurcaci kecil, naiklah. Pelatih lain tersenyum pada Lou Kai, tenang, jangan pukul anak ini sampai mati. Melihat perawakan Morita yang pendek, nadanya cukup menghina. Setelah berbicara, dia membungkuk, keluar dan melompat keluar untuk memberi ruang. Morita tidak menganggapnya serius. Dia mencibir, mengguncang tubuhnya, melihat dengan arogan berjalan menuju ring, dan berkata dengan dingin, menurut aturan kerajaan matahari terbit kita, ketika kedua belah pihak menantang, kamu bisa bertarung dengan bebas tanpa batasan. Satu-satunya aturan adalah jangan mati, apakah kamu berani setuju? Sebenarnya, ini adalah aturan yang dia ciptakan dengan santai, agar bisa membuat tangan yang kejam untuk sementara waktu. Berani, apa kau tidak berani?
Lou Kai mengepalkan tinjunya dan berkata tanpa peduli. Jelas dia sangat percaya diri dengan skillnya, dan dia diam-diam menahan sedikit kekuatan di dalam hatinya. Saat dia mulai bertarung sebentar, dia mati. Lakukan, biarkan orang-orang Jepang ini tahu betapa baiknya dia. Oke, Anda cukup baik. Bahasa Mandarin Morita agak blak-blakan, tapi sangat fasih. Dia menekan tali cincin dan melompat masuk. Beri dia alat pelindung. Lou Kai mengedipkan mata pada staf penjualan di gym tinju. Tidak perlu untuk. Morita menggelengkan kepalanya dan mencibir, aku tidak membutuhkan alat pelindung untuk bertarung denganmu. Ini baik. Lou Kai mencibir, mengertakkan giginya, dan semangat juang di dalam hatinya tiba-tiba bangkit, lalu dia melepas semua perlengkapan pelindung di kepalanya dan sarung tangan di tangannya, melemparkannya ke bawah ring, lalu melangkah maju. Memisahkan tinju, Morita berkata dengan wajah tegas, ayo. Ayo, singkirkan dia. Ya, singkirkan dia. Keluarkan mereka dari China. Orang-orang di bawah ring segera berkumpul dan berteriak untuk menghibur Lou Kai. Oke, aku berjanji, aku akan menghapusnya. Pada saat ini, Morita menoleh dan dengan angkuh mengatakan sesuatu kepada orang-orang di bawah, lalu menginjak kakinya dan dengan cepat berlari ke arah Lou Kai, menendang Lou Kai di udara. Lou Kai bereaksi dengan cepat, mengguncang tubuhnya dan bersembunyi, namun Morita melepaskan tangan belakangnya, dan saat ia mendarat, ia langsung berbalik dan menyapu kakinya. Lou Kai memblokir lengannya dan mengambilnya dengan tiba-tiba, namun ia terkena kekuatan yang sangat besar. Lengannya mati rasa, dan sedikit rasa sakit tidak bisa membantu melintas di wajahnya. Morita tidak bertahan sama sekali, dan membanting lagi. Lou Kai menghindar dan menghancurkan dengan sebuah pukulan, namun ia juga berhasil dielakkan oleh Morita dengan rapi. Kemudian Morita berteriak, kakinya mencetak gol dan melangkah masuk. Menendang, memukul, melempar, dan menyerang Lou Kai. Setiap gerakan tidak cepat, tapi penuh kekuatan, bahkan sedikit lebih kuat dari bajikuan Lou Kai. Morita menggunakan gaya karate klasik, dilihat dari kekuatan dan serangannya, peringkatnya pasti tidak rendah. Lou Kai belum pernah berhubungan dengan master setingkat ini sebelumnya, dan tiba-tiba menghadapinya, agak bingung, sedikit enggan untuk meninju dan memblokir. Orang-orang di antara penonton tidak bisa membantu tetapi diam-diam memeras keringat untuk Lou Kai, meneriakkan sorakan. Tezuka dan Takahashi memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka bisa melihat bahwa Morita tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Jelas dia sengaja menyelinap ke pria China ini untuk bermain. Jika tidak, dengan kemampuannya, dia akan mengko pria China ini. Naik. He Jinki, kamu benar-benar menemukan pelatih yang bagus, luar biasa, luar biasa. Kali ini, Zhang Yitang mengacungkan jempol He Jinki dengan wajah penuh kegembiraan, ia satu-satunya orang China yang berharap Lou Kai akan gagal. Jelas, baginya, keluhan pribadinya dengan He Jinki dan Lin Yu lebih penting daripada martabat bangsa dan negaranya. Saat ini, Morita melihat bahwa Lou Kai tidak bisa mengimbangi kekuatan fisiknya. Dia melihat kekurangannya dan memukul dada Lou Kai dengan sebuah pukulan. Dia mencibir, pukul aku, sampah, pukul aku. Ya. Lou Kai langsung kesal dengan kata-kata Morita, dan dia meraung, membanting kakinya dengan sekuat tenaga, dan memukul wajah Morita dengan sebuah pukulan. Morita telah dipersiapkan sejak lama, memegang lengan Lou Kai dengan kedua tangannya, dan menarik ke belakang pada saat yang bersamaan. Dia berjongkok, dan segera mengecilkan kekuatan Lou Kai. Dia menghancurkan leher Lou Kai dengan siku. Lou Kai itu gelap di depannya, dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Hahaha, Huak Siapik, bangun dan terus pukul aku. Morita berdiri tegak sambil tersenyum dan menginjak wajah Lou Kai. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.